Halo semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulehan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk kita ceritakan. Teman-teman, pada hari ini, pada tanggal 29 Januari tahun 2025, rupanya tahun ini sudah berganti. Tahun 2025. Jika melihat post di YouTube saya, mungkin terakhir kali saya post video itu ada di sekitar mungkin bulan November atau Desember di tahun 2024. Tapi kini rupanya tahun sudah berganti dan banyak catatan juga yang akan berganti, paling tidak berkaitan catatan waktu. Kita akan harus terbiasa mencatat tahun ini adalah tahun 2025. Teman-teman, pada pagi hari ini saya akan berbagi cerita. Berbagi cerita berkaitan, ini saya temukan sebuah kutipan menarik dari media sosial yang akan saya coba balut dengan pengetahuan yang saya miliki. Berkaitan dengan pendidikan dan agama yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman yang mendengarkan suara ini. Judul yang ingin saya berbagi cerita dengan teman-teman adalah jangan habiskan energimu untuk hal di luar kendalimu. Saya ulangi lagi judulnya mungkin agar sedikit lebih jelas. Jangan habiskan energimu untuk hal di luar kendalimu. Teman-teman, dalam perjalanan kita mengisi hari dan kehidupan ini, ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, dan ada juga beberapa hal yang memang di luar kendali kita. Lalu pertanyaannya, mana yang harus kita fokuskan? Jawaban bijaknya, memang ya kalau saya boleh berbagi saran, tentu yang ada di dalam kendalimu. Di dalam tindakanmu, di dalam pikiranmu, di dalam ucapanmu, lakukanlah hal yang baik. Berkaitan berbagi cerita ini tentang ini sepertinya kalau saya rangkumkan yaitu bercerita keinginan. Nanti saya akan isi tentang apa saja keinginan wajar yang memang dimiliki kita sebagai seorang manusia biasa. Tapi sebelum saya bercerita itu saya akan bacakan dulu catatan ini ya. Hal-hal apa yang mungkin ada dalam kendali kita dan hal-hal apa saja yang di luar kendali kita. Berkaitan hal yang adalah dalam kendali kita. Teman-teman, kita memiliki kendali terhadap ucapan kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita harusnya punya kendalinya. Kita adalah pemilik ucapan kita sendiri. Pembuat perilaku kita sendiri. Berkaitan ucapan, di sini juga ditulis tindakanmu. Action yang kamu lakukan itu juga harusnya dalam kendali kamu. Ada beberapa poin di sini yang tertulis, saya akan bacakan semuanya dahulu. Tadi yang pertama saya berbagi cerita tentang ucapan, kedua tindakan, ketiga fokusmu, keempat emosi, kelima reaksimu, keenam usahamu, ketujuh prioritas, kedelapan keputusan, dan kesembilan tujuan. Hal-hal yang saya tadi sampaikan, segalanya atau semuanya di dalam kendali kamu. Berkaitan dengan fokus. Dalam perjalanan ini kita mungkin memiliki tujuan atau hal yang berbeda berkaitan dengan keinginan atau hal yang kita anggap baik. Bagi saya hari ini, saya bisa hidup sewajarnya itu saya anggap baik. Saya bisa menikmati hari saya bisa belajar bermain musik, saya bisa meneruskan hobi lama saya menggambar. Ini adalah hal baik. Ini tindakan yang dalam kendali saya yang saya bisa lakukan dengan baik. Walaupun teman-teman jika mulai mau jujur, hal-hal seperti ini yang tadi saya ceritakan dalam kendali kita, rupanya di lain waktu juga ini juga bisa di luar kendali kita. Pikiran kita mau, tapi tubuh kita tidak mau, tidak ada usaha.
Kita tidak fokus dengan hal yang bisa kita lakukan. Sederhananya memang kita berbicara tentang apa saja hal yang bisa kita usahakan. Berkaitan dengan usaha. Diri kita memang punya kewajiban untuk berusaha. Tetapi untuk hasil usaha yang kita lakukan nanti rupanya kalau dalam cerita catatan ini itu ada di luar kendali kita. Mungkin memang hubungannya akan banyak hal ya. Di dunia ini memang kita tidak bercerita hanya satu faktor yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Tapi percayalah teman-teman, jika sesuatu memang dalam kendalimu, tolong lakukan dengan baik. Jika itu memang baik, berguna, bermanfaat, lakukan dengan baik. Saya akan pertegas sekali lagi apa saja yang mungkin bisa kita lakukan dan ini dalam kendali kita. Yang pertama, tadi saya berbicara berkaitan ucapan. Yang kedua, berkaitan tindakan. Yang ketiga, berkaitan fokus. Yang keempat, berkaitan emosi. Yang kelima, berkaitan reaksi. Keenam, berkaitan usaha. Ketujuh, berkaitan prioritas. Kedelapan, berkaitan keputusan. Kesembilan, berkaitan tujuanmu. Ini semua hal yang 9 hal yang saya sebutkan ini dalam kendali kita, dalam bentuk usaha kita. Ini adalah hak prerogatif kita. Emosi kita yang punya tuannya, kita yang mengontrolnya. Jangan sampai kita diprovokasi atau diatur orang lain berkaitan emosi kita. Jika kita marah, kita bisa kendalikan. Jangan mudah terpancing oleh provokasi pihak lain. Tadi bercerita berkaitan segala hal yang mungkin ada dalam kendali kita. Di subbagian yang kedua saya akan berbicara berkaitan hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Atau kita berbicara tentang hal yang memang di luar kendali kita. Teman-teman, berbicara tentang hal di luar kendali kita, beberapa waktu lalu saya bercerita dengan sahabat saya di sekolah, di pekerjaan yang sedang saya jalani dalam setiap harinya. Saya bercerita, kita terkadang menginginkan satu hal yang mungkin kita anggap baik itu sangat besar. Kita usahakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tekad, dengan sepenuh semangat, segala hal yang dalam kendali kita. Tetapi hasilnya bercerita lain. Segala hal yang kita usahakan kandas di tengah jalan. Jika kita mau bercerita menyalahkan siapa, paling gampang kita menunjuk Tuhan. Atau cerita, ya memang ceritakannya memang kita manusia tidak bisa lepas. Manusia memang tidak bisa lepas dari aspek pembentuk ini ya. Terkadang Tuhan itu sebagai sahabat, terkadang Tuhan juga sebagai tempat menolong. Dan terkadang kalau kita punya subjek yang dikeluh kesahkan ya beliau gitu. Beliau sebagai tempat segalanya. Teman-teman, yang saya ceritakan tadi berkaitan hasil usaha yang memang kita sudah kerjakan dengan baik. Ketika kita mau menyalahkan, menunjuk Tuhan, entahlah, mungkin teman-teman bisa berbagi ide atau cerita dengan saya apakah ini benar atau salah. Jika saya pribadi, saya berpendapat hari sekarang rasanya tidak tepat. Usaha kamu yang kamu anggap begitu sungguh-sungguh, jika hasilnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, jangan menyalahkan orang lain. Dan juga saya tidak menganjurkan Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Ya sudah, terima hasilnya dan berusahalah dengan baik kembali. Teman-teman, berbicara hal di luar kendali, ada beberapa poin yang saya ingin ceritakan di sini. Saya ingin ambil beberapa hal yang rasanya penting. Yang pertama, berkaitan masa lalu. Berkaitan masa lalu, ini hal yang memang sudah terlewati. Ketika Anda menyesal, ya sudah Anda menyesal. Jika Anda begitu bangga dengan masa lalu, itu pun cerita hanya masa lalu. Tidak ada kebahagiaan atau tidak ada hal yang baru dari masa lalu. Yang ada hanya kenangan. Yang kedua, bercerita tentang pendapat orang lain. Teman-teman,
kita tidak bisa mengatur orang lain harus sama dengan kita. Jika orang lain berpendapat beda, ya memang itu hak dia. Kita tidak bisa mewajibkan dia harus sama dengan kita. Yang ketiga, penilaian orang lain. Penilaian juga ya serupa ya. Kita memang hanya bertindak ketika orang lain menilai baik, positif atau negatif. Memang itu hak prerogatif mereka. Yang keempat atau kelima masih berkaitan dengan penilaian orang lain. Tetapi yang terakhir yang saya ingin ceritakan berkaitan hasil. Seperti cerita awal tadi saya. Bercerita hasil usaha, memang ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ini bisa terjadi. Tapi teman-teman, nasihat baiknya atau saran yang bisa saya berikan adalah ya hadapi semua tantangan yang ada dan terus berbuat. Baik, ini hal yang saya ceritakan berkaitan hal yang ada dalam kendali kamu dan hal yang di luar kendali kamu. Yang kedua, saya ingin bercerita beberapa hal yang memang wajar menjadi keinginan kita sebagai bahan materi isi ataupun hal pokok yang ingin saya sampaikan berkaitan ya bercerita tentang keinginan ini gitu. Teman-teman, dalam proses belajar beragama yang sedang saya fokuskan hari ini, saya mendapat ada 4 hal yang memang rupanya menjadi keinginan wajar setiap orang atau setiap manusia. Yang pertama, dia berdoa semoga dia itu kaya atau memiliki banyak hal kelimpahan dalam hidupnya. Yang kedua, dia itu berumur panjang, sehat. Rupanya ini memang sebuah bentuk kebahagiaan ya. Karena memang kalau kita kaya, kita tidak sehat, ya seperti plus minus yang hanya saling menutupi melengkapi. Kita ada uang, uangnya buat berobat. Yang ketiga, kita seandainya diberi kesempatan, kita ingin untuk memperoleh kedudukan-kedudukan yang tinggi dan dihormati dalam kondisi bermasyarakat, atau kita mencapai status sosial yang tinggi supaya kita dapat penghormatan. Ini juga keinginan wajar yang kita miliki sebagai manusia awam. Yang keempat, sebagai akhir dari sebuah penutup cerita 4 keinginan wajar ini, kita setelah kehidupan ini berakhir, kita ingin terlahir di alam yang membahagiakan atau kita terlahir dalam surga. Teman-teman, inilah 4 keinginan wajar yang dimiliki manusia awam dalam cerita beragama yang saya anut. Yang pertama, saya ingin perdetil, kita ingin hidup kaya. Kedua, kita ingin berumur panjang dan sehat selalu. Yang ketiga, kita ingin memperoleh kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam sosial masyarakat atau kita dihormati. Yang keempat, setelah kehidupan ini berakhir, kita ingin terlahir dalam surga. Teman-teman, 4 hal yang saya sebutkan tadi adalah bersifat wajar. Silakan Anda mengusahakannya. Silakan Anda isi kehidupan Anda dengan berusaha berkaitan hal ini. Hal ini ada beberapa hal yang memang dalam kendali kita. Seperti misalnya yang pertama saya berbicara tentang semoga kita menjadi kaya. Kendali kita untuk mengusahakan hal ini adalah ya kita bersemangat, kita bekerja dengan baik, kita mencari tempat atau kita berusaha dengan sebaik hati untuk bagaimana seseorang mau membayar kita. Ucapan kita, usaha kita, fokus kita, tindakan kita, reaksi kita adalah bentuk kendali kita yang mungkin bisa kita usahakan untuk mendapatkan 4 keinginan wajar ini. Berkaitan kekayaan, kesehatan, umur panjang, berkaitan status sosial. Jika ada beberapa hal yang mungkin memang di luar kendali kita, berkaitan hasil atau nanti pendapat penilaian orang lain, ya memang itu bagian dari keseharian. Bahkan seorang guru agung pun ada seseorang yang tidak sependapat dengannya. Dalam cerita, guru agung Buddha selalu dimusuhi oleh Dewa Data.
Ini menunjukkan memang sifat kehidupan itu seperti itu. Dalam hal gampang untuk bagaimana memahami ini adalah kehidupan itu selalu berdua sisi. Ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ada berkelebihan, juga ada kekurangan. Teman-teman, bercerita tentang hal di luar kendali kita. Tadi kalau kita rumuskan tentang semoga kita terlahir dalam surga. Dalam Buddhisme, terlahir dalam surga masih kita dalam bisa kendali kita. Asal kita melaksanakan sila dengan baik, mempraktekkan Pancasila dengan baik, kita bisa mengupayakan untuk terlahir dalam baik. Silena Sugating Yanti. Dengan melaksanakan sila bisa memperoleh kehidupan dalam surga nantinya. Teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini di tahun 2025 ini. Saya berdoa untuk Anda, semoga kehidupan Anda di tahun 2025 ini banyak kebahagiaan, banyak kelimpahan, dan banyak hal-hal baik yang datang kepada Anda. Kesusahan, duka, semoga itu menjauh dari kehidupan Anda. Akhir kata, saya ucapkan salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih, salam.